Kampus saya masih ada, nggak ruko kampus saya. Kalau kampusnya ruko, ngaco makanya. Oke ya, saya ceritakan dulu. Saya lagi mau coba cerna. Ya orang pasti akan liar kemana-mana berfantasi. Ya, apa-apa. Jadi seandainya mau konsisten ya, coba ya, narasumber itu dicek ijazahnya semua. Oke. Perguruan tingginya dicek semua. Terus pindah ke efek itu. Jadi kata pengarang peneliti ini, orang kalau berbohong itu suhu hidung dan di ujung mata itu berubah agak panas, lalu mengeluarkan air mata sedikit. Nah, ini efek dari kebohongan. Jadi kata Costello, penulis buku itu, kalau orang berbohong, kalau dideketin nih, matanya ini berair. Saya juga pernah berbohong, betul-betul berair. Bahkan saya berbohong ke istri, ke teman, saya buktikan sendiri, ternyata mata ini berair. Nah, sekarang soal ijazah. Di medsos ini ada namanya entrapment content. Tunggu bentar, tadi belum dijawab. Apa kaitan Pinocchio dengan ijazah palsu? Nanti ketemu di entrapment content. Lihat ya, jangan mau menceritakan kebohongannya. Jangan potong dulu. Anda itu punya Jadi ngotong. ada cuitannya itu. Ini. Nanti dulu itu bilang, proses aja loh. Anak bernama Saya teruskan ya. 15 teruskan tahun dulu. Duri Kepam meninggal. Tadi barusan ngomong Padahal anjing tadi itu tadi. Jadi dia keceplosan tadi. Ya, saya teruskan dulu. Jadi menyebut nama hewan jangan di sini lah. Ya. Jadi saya lanjutkan. Di medsos ini ada namanya entrapment content. Itu termasuk ijazah ini bisa mungkin saja, nanti kecewa dia ngomong bully saya. Bisa jadi ijazah ini entrapment content. Entrapment content. Ya, kan tadi dia nanya, dibuat tahun berapa itu disangka sama Pak Rizwan. Belum tentu tahun 85 bikinnya. Namanya entrapment content, ya saya contohkan ya, nanti sampai ke ijazah. Dulu di medsos itu, di Twitter, ramai soal orang berkelahi di depan Mahkamah Agung. Dikiranya itu adalah demonstrasi melawan polisi. Nah, ternyata itu adalah konten di mana itu entrapment konten dijebak seolah-olah itu benar padahal itu latihan, simulasi. Ini entrapment konten. Jadi ijazah ini bisa jadi memang bukan dari tahun 85 yang muncul di medsos. Yang tadi kita tampilkan. Bisa jadi dibuat mungkin tahun 2014 sebelum 2014. Jadi dirancang. Oleh siapa? Ini yang perlu diulik. Belum tentu oleh Jokowi sendiri ngeprint sendiri, bukan bisa jadi begitu. Jadi ijazah tadi yang ini belum tentu ini adalah ijazah asli, tapi bikinan. Maka dengan aplikasi, dengan apa namanya itu tadi? Ella. Error level analysis. Saya juga bisa melakukan itu, cuman ya. biar Roy Suryo aja lah, biar ahli-ahlinya aja. Memang terbukti saya Dengan ya ahli mas. Terbukti kalau yang beredar ini bukan asli. bukan aslinya. Tapi persoalannya adalah siapa yang buat tadi betul pertanyaan dia. Tapi mohon maaf nih, sebenarnya kalau saya jadi Pak Jokowi, bisa ini diselesaikan dengan cepat, dengan sedang-sedang saja, atau dengan lambat. Oke. Kalau ini Pak Jokowi mau cepat, cukup dia menemui wartawan, nih ijazah saya pakai 2 map tuh, tapi misalkan foto, ini gentle nih, selesai cepet nih. Jadi asli atau tidak, ini milik Pak Jokowi atau bukan, itu dapat dengan mudah dibuktikan cepat. Pak Jokowi turun langsung lapangan, bahwa ijazah boleh difoto, boleh uji lab. Saya mau tanya dulu, baik. Saya ke Prof. Firman. Anda pasti sudah ditunjukkan kan ijazah Pak Jokowi? Sudah. Saya mau tanya dulu nih, ini eksklusif nih pertama kali. Persis apa yang tadi tampil di media sosial yang tadi kita tampilkan atau tidak? Nah, kalau mengenai persis identik, non identik, bukan kewenangan saya. Iya, tapi kan Anda sempat melihat. Saya lihat, saya baca. Sepintas seperti apa? Nah, saya tidak bisa ada jelaskan. kemiripan Yang atau pasti sama saya sekali lihat, tidak mirip? Fisiknya, fisik asli. Foto sama? Foto sama. Oke. Seperti itu. Masalah itu apakah Capnya tadi ada hilang di bagian jas misalnya? terlihat seperti itu? Hah? Terlihat seperti itu. Terlihat seperti itu. Oke. Masalah jas tidak jas, Iya. saya tidak bisa komen. Ya. Karena kalau kita Tapi fotonya persis kalau kita seperti stem ini. di jas, kemudian ada kehapus dan sebagainya kan kita nggak tahu. Ya. Kan Tapi yang kan di glossy ijazah kan. yang dipegang Pak Jokowi itu seperti ini. Ijazah yang diperlihatkan kepada kami itu ijazah asli. Tulisannya juga seperti ini. Saya tidak bisa menyampaikan itu karena itu bukan kewenangan saya. Itu harus Artinya sepintas sama lah. Saya boleh seperti itu ya. Bung Silverto juga sempat melihat juga. Saya belum lihat. Oke. Boleh baik. saya tanya? Tapi Anda menyatakan bahwa apa yang tadi ditampilkan dari media sosial ini adalah bukan asli. Belum tentu asli, Belum tentu asli, oke. Karena begini, Baik, entertainment konten itu Ya. punya motif yang
sering itu untuk menjebak karena apa? Mereka butuh korban. Butuh orang untuk dipenjara. Yang membuat konten jebakan itu loh. Oke. Lah kalau saya mendengar penjelasan profesor tadi, apalagi Pak Sylvester, saya sangat menyesalkan. Masa mau melaporkan soal keasli tidaknya ijazah tapi belum pernah memastikan sendiri. Jangan-jangan semuanya serba ragu, subhat namanya. Jadi menurut saya, tadi saya harus dibuktikan secara empirik, secara ilmiah. Supaya tidak hanya sekilas saja dengan mata, sekilas tuh sama mirip kok. Oh, tapi dalam dunia sekarang ini banyak aplikasi, banyak tools yang bisa menguji ini. Nah, sekarang stempel itu, saya juga nguji sama, cuman saya kan sudah kalah senior lah dengan beliau. Itu udah ketahuan, sekarang udah canggih-canggih anak-anak Gen Z ini, Gen Z. Apa yang terjadi dengan stempel maksudnya? Itu tadi sudah diterangkan kan, ini seolah-olah foto ini background foto dengan gambar Pak Jokowi itu berbeda, ada 2 layer. Jadi stempel itu ada di belakang badan Pak Jokowi. Itu kalau diurut pakai tools, itu warna merah itu berhenti menjadi hitam Dan ketika difoto digambar lagi gitu maksudnya? Bukan, pakai tools tertentu, itu kita bisa nguji itu bahwa warna merah itu tidak di atas jaket jasnya Pak Jokowi, gitu ceritanya. Oh, di belakang jasnya? Ya. Di belakang jasnya. Artinya kan di crop pakai file PNG. Ya, file PNG itu tembus. Langsung ditempelin di atas stempel. Jadi bukan manual ditempel, fotonya ditempel lewat aplikasi. Ya, itu dugaannya nih ya. Bukan, karena ini belum tentu asli Pak Jokowi kan, yang buat ini loh. Ini loh, bisa jadi jebakan tadi. Maka saya pesan Pak Roso hati-hati. Nah, jadi kan, kata kuncinya kalau menurut Anda, kenapa Anda meyakini berapa persen? Ini asli tidaknya? Iya. Loh bukan asli tidaknya, saya belum bisa. Yang ini loh, bukan ijazah Pak Jokowi ya, yang ini. Oh gini, ini kan saya nggak tahu ya ini perbuatan siapa ya. Karena dalam medsos itu foto di ijazah, foto nikah, foto SMA kok jadi sama. Jadi saya curiganya di situ. Oke, foto ijazah, foto SMA, nikah, buku nikah. Sama terus semua. Apa namanya di alumni sama. Anda kan udah mengecek itu ya? Oke. Jadi ini ada bermain di sini. Dan soal cap tadi itu yang menjadi keraguan ya, bahwa ini adalah asli. Ini yang media sosial ya. Saya nggak tahu apakah ini yang sama seperti yang dipegang Pak Jokowi atau enggak. Yang jelas fotonya sama tadi udah disampaikan. Sudah petunjuk khusus. Maka ada 3 cara kalau pengen cepat selesai ini. Pak Jokowi cukup ini nggak jelek kok, nggak aib kok. Tuh, ya keluar. Nih silakan nih. Dah periksa dengan aplikasi dengan ilmiah. Kalau saya mau tanya ini saya berandai deh. Kalau yang keluar yang ditunjukkan Pak Jokowi seperti ini, Anda punya kesimpulan apa? Persis seperti ini. Tadi ada yang bilang bermain. Jadi media sosial itu salah satu gunanya adalah ya menurut literatur yang saya baca untuk mempertahankan citra diri. Salah satunya. Jadi ilmu dark syndrome itu sehubungan dengan ini. Kalau Pak Jokowi nggak pengen main pemain ini nggak ingin untuk mempertahankan citra diri Pak Jokowi, tentu dengan cepat dilaksanakan, nggak usah jangan difoto ya, ini ijazahnya, yang palsu mungkin mapnya, itu kan jadi guyon kan. Yang penting itu adalah Pak Jokowi keluarkan ijazah Anda, kalau perlu sejak SD, SMP, SMA, S1, S2 nggak ada ya? S1, keluarkan, kemudian diadu dengan yang ada di Pak Roy Suryo. Saya pernah WA beliau kok, apakah ada ijazah pembanding ya, font ini loh. Ternyata di medsos itu ada 4, yang fontnya beda. Ini kan font Roman, Times Roman. Tapi yang 3 itu, saya juga dikirimin, lain fontnya. Tanda tahun cuma selisih setahun 86. Beda fontnya. Ya. Semar, Anda menyampaikan sesuatu. Fontnya Arial Mas.